Apakah Anda yakin pemilu ini curang? Kalau saya melihat tentang penyelenggaraan pemilu, pertama, saya bukan yakin atau tidak yakin atau apa. Tapi, dan kalau saya melihat, itu tidak hanya pada tanggal 14 dan sesudahnya. Tapi penyelenggaraan yang namanya pemilu di 2024 ini, itu merupakan rentetan dari persoalan atau yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa. Kalau tadi dihubungkan dengan bagaimana penyelenggaraannya day to day dan kemudian penyelenggaranya yaitu KPU, Bawaslu, DKPP, bahkan kalau saya selalu mengatakan juga Mahkamah Konstitusi menjadi bagian tak terpisahkan dari TSM itu tersendiri. 6 bulan sebelum pilkada, bupati, wali kota, gubernur tidak boleh yang namanya mengeluarkan kebijakan yang bersifat yang seperti itu, yang akhirnya mengarah kepada money politics. Tapi di sini kenapa di Pilpres itu justru dilakukan dan anggarannya tidak main-main, ratusan triliun untuk seperti itu. Apakah Anda yakin pemilu ini curang? Kalau yakin, apa indikasinya? Yang kedua dulu, apakah Anda yakin bahwa pelaksana pemilu, dalam hal ini pemilu dan Bawaslu, bertindak independen dan profesional selama penyelenggaraan pemilu 2024? Nah, itu dulu. Silakan, Mas Nul, dijawab itu. Oke. Cuma 2 saja pertanyaannya. 2, nanti setelah itu akan saya eksplorasi lagi biar tidak dikucokkan. Ya. Kalau saya melihat tentang penyelenggaraan pemilu, tapi ini mesti assalamualaikum dulu ya sama pemirsa. Oh iya. Sahabat Sobat selamat berpuasa, maaf lahir batin. Pertama, saya bukan yakin atau tidak yakin atau apa. Tapi, dan kalau saya melihat, itu tidak hanya pada tanggal 14 dan sesudahnya. Tapi penyelenggaraan yang namanya pemilu di 2024 ini, itu merupakan rentetan dari persoalan atau yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa. Saya sudah bahkan tidak menggunakan terminologi kecurangan lagi, tapi kejahatan pemilu. Jadi yang saya sebut kudeta election dan unelectoral kudeta. Sekarang saya gunakan terminologi itu karena nanti larinya itu kepada fabricated election. Jadi pemilu diselenggarakan atas nama popular vote, jadi rakyat memilih secara masif kayak gitu. Tapi seleksinya sudah diarahkan untuk pemenangan salah satu dari pasangan calon. Nah, di sini dalam terminologi ilmu politik disebut unelectoral kudeta atau kemudian larinya kepada fabricated election. Sepertinya pemilunya itu sangat demokratis, tapi sudah terjadi kejahatan pemilu karena mengarahkan kepada pemenangan salah satu paslon. Apa indikatornya? Itu dari 2000, kalau saya melihat rezim ini bagian dari proses-proses yang terjadi sejak 2012 Pilkada DKI, 2014, 2019. Jadi sudah ada pengarahan ke arah sana. Kemudian apa yang terjadi lagi, keinginan dari rezim untuk memperpanjang masa jabatannya sampai 2024, bahkan kemudian juga keinginan untuk 3 periode. Apalagi kemudian pilkada di 2020, anak mantunya dari penguasa di Republik kita ini itu kemudian ikut pilkada dan menjadi wali kota.
Tapi kenapa di 2022, 2023 tidak diselenggarakan pemilu, pilkada? Padahal sudah nggak ada alasan COVID misalnya. COVID yang paling tinggi justru di 2020 waktu itu. Ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian ada PLT. Beberapa yang 277 kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, yang itu salah satu tugasnya tentu saja bagaimana caranya mempertahankan kekuasaannya. Itu dari rezimnya. Makanya kemudian kalau tadi dihubungkan dengan bagaimana penyelenggaraannya day to day dan kemudian penyelenggaranya yaitu KPU, Bawaslu, DKPP, bahkan kalau saya selalu mengatakan juga Mahkamah Konstitusi menjadi bagian tak terpisahkan dari TSM itu tersendiri. Salah satunya apa? Karena anak dari presiden ini, jadi nanti jangan dikatakan ya presiden nggak punya anak. Ketua KPU mengatakan presiden nggak punya anak, katanya kayak gitu ya. Ya. Aktornya dalam konteks itu pamannya di MK, kemudian putusannya yang kemudian saya katakan sebagai menyelundupkan pasal yang kemudian walaupun teman-teman dari hukum selalu mengatakan oh itu open apa tuh namanya open law atau apa yang seperti open legal policy, tapi tetap saja kan yang punya kewenangannya bukan di Mahkamah Konstitusi tapi di DPR. Nah, proses-proses ini yang sebetulnya mengarahkan kepada seleksi kandidat paslon calon presiden yang kebetulan dia adalah anak presiden. Jadi ketidakberhasilan presiden memperpanjang kekuasaannya, dia menggunakan cara lain yaitu dengan ini. Makanya tidak bisa dipisahkan, apalagi kemudian dengan APBN, kemudian dengan bansos, kemudian dengan pencairan-pencairan anggaran-anggaran BLT dan sebagainya yang seperti itu, anggaran-anggaran yang biasanya diberikan kepada rakyat secara langsung. Apakah itu kemudian diberikan kepada semua rakyat ataukah itu kemudian membuat yang namanya pemilih itu memilih paslon yang ini karena sudah yang disebut money politik sebetulnya dengan cara-cara yang pembagian bansos dan sebagainya seperti itu. Padahal kalau di pilkada kan 6 bulan sebelum pilkada, bupati, wali kota, gubernur tidak boleh yang namanya mengeluarkan kebijakan yang bersifat yang seperti itu, yang akhirnya mengarah kepada money politics. Tapi di sini kenapa di pilpres itu justru dilakukan dan anggarannya tidak main-main, ratusan triliun untuk seperti itu. Bagaimana kemudian kita membuat satu pemilu yang free and fair, bebas dan jujur kalau kemudian ada kekuatan rezim yang berkuasa melakukan segala cara untuk pemenangan salah satu paslon. Nah itu dari rezimnya, dari KPU-nya. Apakah KPU kemudian bisa bersifat kalau dalam konstitusi kita kan penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, pasal 22E ayat 5. Nah, bagaimana dia bisa mandiri? Dari prosesnya saja kita sudah sangat tahu. Seringkali kan Bawaslu itu bawaan siapa lu kayak gitu kan? Bagaimana proses yang terjadi di dalam Bawaslu itu bawaan siapa lu? Bawaan siapa lu kayak gitu itu Bawaslu. Nah, di sini letaknya karena restu dari rezim yang berkuasa, restu dari apa namanya partai-partai politik itu menjadi sangat dominan gitu. Contohnya apa? Saya punya kok mahasiswa saya yang S3 ilmu politik, perempuan pula kayak gitu ya. Itu bisa dikalahkan dan dia bukan termasuk yang bodoh. Saya ingat dulu dia waktu masuk di program master di saya, dia itu nilainya paling tinggi nomor 1 kayak gitu. Dikalahkan dengan perempuan lain yang nggak punya ilmu dalam proses politik manajemen lah, apalah nggak ngerti saya kayak gitu. Jadi ilmunya sendiri nggak dihargai di dalam proses-proses rekrutmen yang ada. Bagi saya, model proses mencari pekerjaan seperti ini dengan restu dari rezim yang berkuasa, apakah partai, apakah eksekutif presiden, menurut saya tidak akan menghasilkan yang namanya penyelenggara pemilu yang punya kapabilitas dan kapasitas. Saya seringkali mengatakan kan, persyaratan saja ilmu politik dan ilmu hukum. Saya selalu ngomong dua itu, ilmu politik, ilmu hukum. Karena penyelenggara pemilu terbesar di dunia
the most complex election system on earth, the biggest election in the world. Kalau nggak punya ilmunya gimana? Kan, gitu kan. Sehingga dia tidak ngeh transparansi, akuntabilitas itu apa dibandingkan dengan ya udah sirkap rusak, ya udah kita turunkan aja. Tidak ada yang namanya halo, itu kamu violated gitu ya. Itu adalah kejahatan di dalam menjaga suara pemilih, suara rakyat. Yang seperti itu kalau Anda nggak punya ilmunya, ya susah di dalam konteks itu. Nah, suksesi siklusnya KPU itu juga membuat persoalan. Kenapa? Bung Refli dan pemirsa dari apa nih Refli sahabat RH. Persoalannya lagi, Anda bisa siklus KPU. Pusat oke deh, masih berapa tahun dia persiapkan. Tapi provinsi, kabupaten, kota kan itu baru sebulan dia menduduki jabatan Komisi Pemilihan Umum. Kira-kira mental pejabat baru bagaimana? Saya tuh dari sejak 2005, 2006 saya sampaikan kepada Presiden untuk membuat siklus penyelenggara pemilunya itu siklus yang bisa mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik. Bukan hanya berapa 2 bulan, sebulan baru dilantik jadi anggota KPU terus kemudian menyelenggarakan pemilu yang super besar seperti di Indonesia ini. Itu nggak akan mungkin. Tapi persoalannya ya memang rezim yang berkuasa, partai politik tidak terlalu suka kalau KPU-nya bisa bekerja dengan profesional, dengan apa namanya transparansi, akuntabilitas seperti itu. Itu dari satu. Dari segi tahapan, Anda bisa bayangkan anaknya Presiden mendaftar, SK KPU-nya, PKPU-nya belum diubah. Kan 40 tahun harusnya belum diubah, baru 2 hari kemudian diubah. Yang seperti itu bagaimana legalitasnya? Ini Bung Erham lebih tahu tuh kalau urusan hukum-hukum yang seperti itu satu. DPT itu dari sejak 2004 ini menjadi masalah. Makanya dulu KPU punya proyek besar namanya P4B, pendataan penduduk dan pemilih berkelanjutan. Itu dulu saya contek dari model Australia, voting rule-nya Australia, karena Australia itu compulsory voting. Jadi wajib sehingga data pemilihnya terbaik di dunia. Ya, salah satu dari 3 terbaik di itu. Nah, di Indonesia waktu itu sudah kita buatkan proyek itu. Ya, ada 5 lembaga negara yang punya data penduduk yang berbeda secara signifikan. Depdagri tentu saja dengan KTP-nya. Kita tahu dulu orang banyak punya KTP double-double. Kemudian dari BKKBN dengan apa namanya sektor KB, daerah pengen jumlah penduduknya besar karena untuk urusan DAU DAK. Kemudian dari BPS itu 10 tahun sekali sensus ya. Dari KPU itu pemilu sebelumnya misalnya seperti itu. Tapi kita dulu dibuatkan database penduduk dengan 12 variabel. Pertama kali di Republik ini kita punya database penduduk dengan 12 variabel termasuk data penyandang cacat. Tanggal 8 Desember 2004 1 kopinya kita kasih ke Kementerian Dalam Negeri. Dulu kita bikin dari nggak ada menjadi ada 427 miliar. Kemudian diubah proyeknya oleh Mendagri menjadi 3,8 triliun. Diubah IKTP 5,8 triliun. Masih ingat kan dengan semua isu IKTP? Tapi persoalannya dan dimutakhirkan oleh Depdagri di pemilu 2009 3,8 triliun database-nya sudah ada. Dimutakhirkan lagi dengan model IKTP 5,8 triliun sesudahnya saya udah nggak mencatat lagi berapa. Tapi persoalannya selain harga yang mahal, kenapa tidak korek kayak gitu? Dulu di KPU 2004 itu kalau ada kesalahan kita bikin, makanya dulu ada KTP apa namanya data apa kartu pemilih tambahan karena ada persoalan-persoalan yang dihadapi. Tapi kecil sekali. Dari misalnya Jawa Timur 27 jutaan kayak gitu ya. 23 kesalahan, 23.000 kesalahannya. Jadi itu kan minor. Tapi kalau sekarang ini sudah dari sejak 2019 data-datanya yang namanya usia berapa saja itu di sahabat RH sudah ada ya YouTube-nya yang dengan Agus Maksum. Walaupun saya juga masih bisa kritik. Jadi ngelihatnya jangan dilihat satu variabel. Anda masukkan beberapa variabel untuk
melihatnya. Jadi dari DPT, kenapa DPT ini penting? DPT lah sumber manipulasi yang pertama. Itu teori politik tahun 70-an itu. Kenapa digelembungkan atau diseringkir? Digelembungkan misalnya di TPS jumlah pemilihnya 300 ya kan, tapi sesungguhnya cuma 200. Yang 100 itu nggak tahu. Itulah yang kemudian transaksi-transaksi yang dilakukan dengan itu ya. Nah, itu dari ini. Kemudian mestinya KPU itu punya data yang bisa mengalahkan quick count yang ada di luar. Karena kalau itu tidak dilakukan oleh KPU, quick count yang terjadi lembaga survei itu bagi saya sudah penghinaan terhadap lembaga negara yang dibentuk oleh konstitusi. Anda bisa bayangkan paslon 0 kemudian deklarasi dari mana? Bukan dari lembaga yang dibentuk oleh konstitusi datanya, tapi dari lembaga survei. Untuk apa kita melaksanakan pemilu di 823 ribuan TPS kalau kemudian dipercaya dengan 1.000-2.000 TPS sampel kayak gitu kan. Nah, di sini letaknya juga katanya, oh iya, Ibu Kusnul nggak percaya ya dengan quick count. Bukan urusannya percaya tidak percaya. Budaya politik kita nggak bisa seperti itu. Makanya itu yang saya katakan bukan defisit demokrasi, tapi yang saya sebut sebagai penggiringan opini. Ya, dulu zamannya saya kalah dengan IT-nya KPU kan di 2004. Karena pada saat mereka mengumumkan 1.719 TPS, kita sudah punya 265 ribuan TPS. Sehingga siapapun calonnya waktu itu dia menang berdasarkan data yang dihimpun oleh Komisi Pemilihan Umum. Tapi bukan sampel. Kita dulu adalah progresif result. Jadi terus-menerus bertambah. Dan terakhir kita punya 513 ribuan TPS dari 565 ribuan TPS. Nah, dari model transparansi accountability ini saja berantakan dengan Sirekap. Belum lagi jaringannya, belum lagi itu servernya di mana. Nggak boleh kan secara undang-undang data negara itu kemudian ditaruh di luar negeri. Katanya kalau korporasi boleh, tapi kalau negara nggak boleh. Nah, ini juga berbagai macam persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu. Jadi bagaimana dia independen dari sejak rekrutmennya, kemudian siapa yang bawa, kemudian detail tahapan, belum ada PKPU diubah sudah menerima karena anak presiden. Bagaimana menghadapi semua itu? Makanya sekarang dikatakan enak saja gitu, Sirekap diturunkan, Sirekap dinaikkan, Sirekap diganti. Itu sudah kejahatan bagi saya. Itu sudah kejahatan pemilu. Jadi bukan kecurangan 1-2 dapil, tapi proses ini sudah menunjukkan bagaimana kejahatan. Anda bisa bayangkan Sirekap berapa hari ini, ya misalnya, dengan segala macam seperti. Terus kemudian apa yang disosialisasikan kepada rakyat secara keseluruhan? Ada yang di TPS yang 500 ribuan, 136 ribuan, dan sebagainya seperti itu. Jadi memang profesionalismenya KPU, belum lagi sekarang sudah ada kan pernyataan dari PPK, pernyataan dari KPU Depok lah yang itu wawancara, dia mengatakan bahwa kok Sirekapnya itu kok bisa naik sendiri. Itu videonya viral itu ya, ketua KPU Depok ya, karena saya di Depok, UI di Depok, jadi itu yang saya ingat di Depok. Yang dekat dengan KPU pusat saja begitu, bagaimana yang di jauh. Nah, di sini pertanyaan tentang bagaimana independensi, bagaimana ini sehingga hasilnya tidak bisa dipercaya, yang disebut tidak legitimate. Nah, ini nggak gampang ya menyelesaikannya, makanya saya dari dulu kalau udah urusannya politik jangan dibawa ke ranah hukum.